Halo teman-teman, hari ini kita belajar cara atau langkah mudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Kita coba menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan gambar berikut ya. Jadi pada gambar ini ada lowongan kerja sebagai staf ahli bahasa Arab. Dari lowongan ini ada informasi yang harus teman-teman perhatikan sebelum menulis surat lamaran pekerjaan. Apa itu? Yaitu terkait dengan kualifikasi pendidikannya. Yang pertama, diutamakan laki-laki, usia maksimal 30 tahun, diutamakan lulusan pesantren, aktif berbahasa Arab, mengetahui kaidah-kaidah bahasa, memiliki kemampuan baca tulis Al-Quran, bisa berbahasa Inggris, berakhlakul karimah. Nah, dari seluruh kualifikasi ini, ada beberapa yang harus teman-teman lengkapi atau munculkan di dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu lulusan pesantren, aktif berbahasa Arab, kemudian mengetahui kaidah-kaidah bahasa, memiliki keterampilan baca tulis, bisa berbahasa Inggris, bisa dibuktikan dengan menambahkan syarat yaitu surat keterangan atau sertifikat keterampilan. Sementara itu untuk laki-laki dan usia 30 tahun, teman-teman bisa menunjukkan fotokopi KTP. Baik, teman-teman. Jadi untuk menulis surat lamaran pekerjaan, teman-teman bisa menggunakan dua model penulisan surat. Yang pertama bisa melalui Microsoft Word yang ada di komputer teman-teman, atau bisa juga dengan menulis tangan di lembar folio bergaris. Nah, untuk tutorial yang Bu Ilma ajarkan pada hari ini itu melalui Microsoft Word. Tapi untuk ditulis tangan juga sama sebenarnya, yang membedakan hanya pada tulisan tangannya beserta tanda tangannya. Oke, karena kalau di Microsoft Word teman-teman ada pilihan untuk bisa menggunakan tanda tangan digital, tapi kalau yang tulis tangan tentu teman-teman harus menggunakan tanda tangan basah ya. Nah, kita mulai dari pilihan kertas. Nah, untuk pilihan kertas ini teman-teman harus menyesuaikan ukuran kertas yang diminta oleh pencari lamaran pekerjaan ya. Bisa kertas A4 jika diminta A4, atau bisa juga legal, atau bisa juga ukuran letter ya, jadi nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya tidak ada bagaimana? Berarti, teman-teman ambil yang paling umum saja yaitu menggunakan ukuran A4. Nah, untuk penulisan surat lamaran pekerjaan itu kita tidak menggunakan kop surat, meskipun surat lamaran pekerjaan ini terkategori sebagai surat resmi begitu ya, yang dikirim oleh individu kepada lembaga. Langsung kita mulai dari struktur surat yang paling atas yaitu hal surat. Nah, kita isi hal suratnya yaitu permohonan kerja. Nah, kita tap ya sampai di ujung. Nah, di ujung sebelah kanan itu kita isi dengan alamat surat kita ya, di mana kita posisi sedang menulis surat tersebut. Jika kita posisi misalnya di Surabaya, kita tulis dengan Surabaya begitu. Lalu tanggal surat tersebut ditulis, sebaiknya demikian. Kalau misalnya ingin mundur berarti harus sebelum tanggal penutupan pembukaan lowongan pekerjaan tersebut ya. Kita isi tanggal 20 November 2024. Untuk margin ini teman-teman bisa menyesuaikan saja ya, diatur serapi mungkin sekiranya supaya tidak terlihat kurang rapi begitu. Nah, di bawah hal itu teman-teman tinggal menuliskan yang terhormat. Nah, di sini yang terhormat teman-teman perhatikan nih, teman-teman menulis surat lamaran pekerjaan ini ditujukan kepada siapa begitu ya. Karena tadi di contohnya Bu Ilma itu untuk guru gitu ya, sebagai guru Al-Quran di sekolah gitu ya, maka teman-teman tinggal mengikuti saja gitu ya. Nah, misalnya yang terhormat
kepala sekolah berarti ya, karena tujuannya adalah guru. Ini opsi ya, kepala sekolah, misalnya nama SMA-nya siapa. Nah, atau teman-teman bisa juga selain opsi kepala sekolah, teman-teman juga bisa mengambil kepala HRD. Nah, ini juga bisa ya. Jadi bisa mengambil opsi yang terhormat kepala HRD gitu ya. Nama sekolahnya tinggal diisikan, misalnya di sini kita isi dengan SMA negeri gitu ya. 1 Surabaya ya. Nah, alamatnya ini teman-teman tidak boleh menggunakan di tempat, tapi harus menggunakan di mana alamat sekolah tersebut ya. Misalnya ini karena di SMA Negeri Surabaya, maka teman-teman bisa menggunakan di Surabaya. Nah, ini lebih aman ya. Lalu teman-teman buka dengan salam pembuka dengan hormat. Bawahnya diisi dengan identitas teman-teman. Jangan lupa kata yang dibuka dengan huruf kecil karena sudah diawali dengan hormat koma. Jadi ini bukan kalimat baru ya, tapi kalimat lanjutan dari kalimat sebelumnya. Yang bertanda tangan, tentu bertanda spasi tangan. Di bawah ini saya, nah ini dikasih titik 2 ya. Lalu teman-teman enter, masukin identitas teman-teman yang mencakup nama. Nah, ini identitas ini juga masih harus menggunakan huruf kecil. Nah, untuk tabnya ini teman-teman sesuaikan dengan jarak masing-masingnya ya. Jadi berapa gitu ya, supaya bisa rapi. Nah, ini misalnya Bu Ilma isi dengan nama Bu Ilma ya, Ilmatus Sa'diyah. Ini ya, kalau pakai gelar bolehkah Bu? Boleh. Jika teman-teman sudah mendapatkan gelar, boleh untuk dimasukkan. Lalu tempat tanggal lahir ya. Nah, ini teman-teman bisa mengisikan ya. Misalnya Gresik tanggal 22 Maret 1994. Nah, ini tinggal diisikan ya. Lalu pendidikan terakhir. Teman-teman misalnya pendidikan terakhirnya S1, tinggal dituliskan S1 Linguistik Indonesia. Kampusnya dituliskan ya, boleh di dalam kurung atau dijeda dengan memberikan tanda koma, itu diperbolehkan ya. UPN Veteran Jawa Timur. Lalu bawahnya alamat, ini adalah alamat KTP, disesuaikan ya. Jika memang yang diminta adalah alamat domisili, maka yang diisikan adalah alamat domisili. Tinggal diisikan ya alamat KTP-nya, Jalan Muhammad Noer berapa gitu ya, 70 71 misalnya gitu ya. Apakah harus lengkap? Sebaiknya lengkap. Kemudian jangan lupa teman-teman menyertakan nomor HP ataupun email ya. Nah, ini memberikan kemudahan untuk tim HRD atau pihak yang melakukan seleksi untuk menghubungi teman-teman saat dipanggil untuk tahap berikutnya, misalnya wawancara atau untuk tes selanjutnya. Jadi bisa disertakan ya di sini, misalnya POSL. Nah, ini dimasukkan ya. Nomor HP tinggal diisikan. Kemudian alamat emailnya ya bisa dimasukkan juga. Nah, ini jangan sampai salah ya digitnya, karena sayang sekali jika teman-teman sudah mengirimkan berkas lamaran sangat lengkap, tapi pihak yang di sana tidak bisa untuk menghubungi teman-teman gitu ya. Lalu di enter lagi, teman-teman buka dengan isi suratnya. Apa tujuan teman-teman ya? Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi, tadi di flyernya itu kan menjadi guru ya, untuk menjadi guru. Nah, misalnya guru bahasa Indonesia di lembaga yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas ya tujuan teman-teman itu untuk mengisi formasi apa di lowongan tersebut gitu. Sebagai
Di bawahnya, di paragraf berikutnya, ini teman-teman isi dengan lampiran berkas yang teman-teman kirimkan gitu sebagai pertimbangan mereka. Nah, dibuka dengan bunyi sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Ya, nah ini teman-teman isikan. Yang pertama tentu wajib ya, daftar riwayat hidup. Nah, ini tidak boleh sampai lupa. Oke. Jadi mulai dari sekarang teman-teman bisa mencicil tuh membuat daftar riwayat hidup ya. Kalau sekarang daftar riwayat hidup bisa dibuat semenarik mungkin. Kalau dulu kan lewat Microsoft Word seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin pihak penyeleksi juga meminta yang versi sederhana ataupun versi yang lengkap. Nah, itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan persyaratan yang ada. Lalu salinan ijazah ini juga penting dimasukkan. Ijazah dan transkrip nilai ini dimasukkan juga ya. Kemudian salinan KTP. Karena di flyer berbunyi ada keterangan minimal syarat usia 25 tahun. Nah, maksimal 35 tahun. Berarti teman-teman harus menyertakan salinan kartu tanda penduduk. Lalu foto. Ini penting ya, foto diri. Apalagi kalau ada syarat berpenampilan menarik. Nah, ini foto diri harus dilampirkan sebagai langkah awal gitu ya bagi penyeleksi untuk menentukan pilihan apakah menerima teman-teman untuk dipanggil ke sesi berikutnya. Nah, ini untuk berikutnya adalah pendukung saja ya yang dilampirkan. Jika memang di persyaratan itu dibutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, maka di bahan pertimbangan ini juga perlu dilampirkan. Tapi kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, karena di flyer itu tertulis ada keterampilan menggunakan komputer, maka teman-teman menuliskannya ditambahkan di sini ya, sertifikat pendukung keterampilan menggunakan komputer. Nah, ini lebih baik. Kalau ada syarat yang lain misalnya sertifikat mahir berbahasa Inggris itu dipersyaratkan gitu ya. Nah, itu juga harus disertakan oleh teman-teman. Kalau ada sertifikat lain yang ingin teman-teman tunjukkan, misalnya sertifikat prestasi itu juga boleh ya. Sertifikat prestasi dan karya itu juga boleh jika memang ingin dikirimkan sebagai bahan pertimbangan mereka. Lalu kita tuliskan penutup suratnya, demikian surat permohonan saya. Nah, ini atas perhatian Bapak Ibu ya. Kita karena kita tidak tahu identitas gender dari kepala sekolah di SMA tersebut, maka kita menyapanya secara umum ya, Bapak atau Ibu. Saya sampaikan terima kasih. Nah, ini kita bisa full di sebelah kiri atau kita bisa mengatur tanda tangannya teman-teman di sebelah kanan. Nah, ini kita tinggal geser saja ya. Nah, seperti ini. Terus dikasih penutup ya, salam penutup, hormat saya, lalu pemohon. Nah, ini dikasih jarak sedikit untuk memberi space tanda tangan. Dikasih nama lengkap teman-teman, boleh dengan gelar, boleh tidak ya. Nah, kalau mau gelar ya boleh seperti ini ya. Terakhir teman-teman bubuhkan tanda tangan. Nah, ini opsional, bisa tanda tangan digital ataupun tanda tangan basah. Namun teman-teman harus menyesuaikan dengan permintaan dari institusi yang dilamar. Kalau memang diminta basah, ya ini dicetak dulu kemudian ditandatangani. Kalau memang ini dikirimkan melalui email atau Google Form, juga harus diperhatikan mereka meminta basah kemudian di-scan atau mereka meminta tanda tangan digital saja. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu jika diminta menggunakan materai, itu juga harus dibubuhkan ya. Kalau basah ya materai tempel, kalau digital ya berarti menggunakan materai elektronik. Untuk daftar riwayat hidup, untuk yang ditulis tangan biasanya juga diletakkan di folio bergaris di halaman kedua. Itu untuk yang ditulis tangan. Tapi kalau yang diketik seperti ini bisa menyesuaikan ya.
Kenapa harus mempunyai, template dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang sudah kita siapkan seperti ini? Ini memudahkan kita ketika kita, melamar pekerjaan di kemudian hari. Karena filenya sudah ada, tinggal kita ganti saja, yang terhormatnya kepada siapa, tanggal suratnya, kemudian, posisi yang dilamar apa, dan bahan pertimbangan berkas apa yang ditambahkan. Hanya itu saja poin-poin yang teman-teman bisa ubah. Jadi mudah kan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Yuk teman-teman bisa mencobanya di rumah.